langeri jenik mata tak dongko ripat coba iya usile pora panceku mingga boleh bina kamar usombalang kamaseku kamamine kasiana punaku kaki natuna jai bija pamanaka nataina pak rikonga tak mali-mali rikaleku ama paceli anak Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong. Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi. 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah. Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tiliaya adalah makanan tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari telur, gula aren, santan, dan aneka rempah seperti daun pandan, pala, dan cengkeh. Rasanya manis, aromanya khas, dan biasanya disajikan saat acara adat. Tiliaya dipercaya bisa meningkatkan stamina dan jadi favorit lintas usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Selain lezat, kandungan gizinya juga tinggi. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 11, sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bingkai kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sari Batang Malabiri Kungaseng, Naga Richard Ferdinand penyarta. Hadir kembali di Alo Jumat tanggal cantik ya. Tanggal 8 bulan 8 tahun 2025. Sekarang ini kita melanjutkan di part 2. Kakak Richard akan bersama dalam program obrolan khusus. Kita Indonesia, itu kira-kira lagunya ya. Tema khusus Asta Cita Ekonomi Digital, monetisasi budaya lewat platform digital. Saat ini udah hadir di studioku sahabat baikku ya. Ada Kakak Asriadi SE MAK CTT selaku business owner. Benar Kakak? Iya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Susah nggak cari era di Makassar? Enggak ya? sangat mudah dijangkau. Sangat mudah dijangkau ya. Oke. Kakak, kita boleh langsung mulai ya, mohon izin ya. Boleh. Nah, sahabat budaya. Nah, menurut Kakak Adi ya? Fandi, oke. Kakak Fandi Tabe. Menurut apa yang dimaksud dengan monetisasi budaya dan mengapa ini menjadi begitu sangat penting di era digital sekarang ini? Iya, menarik sekali pertanyaannya Kakak Richard. Jadi merajuk pada monetisasi budaya ini melalui platform digital itu sebuah proses pemanfaatan konten ataupun aset budaya yang ada untuk menghasilkan pendapatan melalui berbagai platform online seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan beberapa jejaring digital media sosial yang sudah sangat marak digunakan oleh masyarakat umum saat ini. Nah, ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan, kemudian menjual, serta mendistribusikan produk atau pengalaman budaya sehingga menciptakan peluang ekonomi bagi pembuat konten ataupun komunitas budaya. Jadi Kak Richard, kita kan sekarang ini sudah ada di era digital 5.0 di mana kita sudah memasuki semua serba digital. Mungkin tidak sekedar saya, mungkin Kakak Richard juga sekarang ini kita kan ada di zona mageran, apa-apa kita tergantung dengan gadget, handphone, sehingga misalkan kayak hal-hal kecil seperti pesan makanan, mau beli baju, itu kan kadang-kadang kita mau tahu tempat destinasi wisata budaya yang bagus itu di mana, itu kita bisa scroll TikTok, Instagram, ataupun mungkin YouTube, Facebook. Jadi di era digitalisasi ini tentunya sangat penting dilakukan monetisasi budaya agar budaya yang ada di Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan ini tetap bisa eksis di tengah gempuran digitalisasi yang sangat membumi yang sangat kuat seperti AI gitu kan. Nah, kemudian ketika kita berbicara apa kemudian pentingnya monetisasi budaya tersebut. Nah, jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, salah satunya itu peningkatan pendapatan. Nah, bagaimana kemudian menciptakan peluang ekonomi bagi pembuat konten atau komunitas budaya. Jadi dengan adanya era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, tentunya ini memudahkan peningkatan pendapatan ekonomi untuk para budayawan lokal. Kenapa? Karena mereka lebih mudah mempromosikan produknya mereka, produk budaya mereka itu. Misalkan kan kalau kita berbicara produk budaya itu ada banyak ya Kak Richard ya. Ada kuliner, makanan tradisional, ada tari-tarian mungkin, ada lagu daerah,
atau misalkan apa yang menjadi khas di salah satu budaya seperti mungkin cerita-cerita rakyatnya mereka. Nah, ini kemudian bisa dikemas, bisa dimonetisasi dengan cara bagaimana kemudian kita bisa membuat sebuah konten yang menarik yang sehingga ketika kita sajikan audiens yang melihat itu bisa tertarik. Nah, kalau dia tertarik, tidak banyak di antara orang-orang itu ketika punya ketertarikan itu tidak sekedar puas dengan melihat konten itu saja, tetapi mereka bahkan memberikan effort yang lebih, berkunjung langsung ke tempat tersebut, menyaksikan langsung bagaimana tarian yang ada di sana, bagaimana budaya yang ada di sana. Nah, seperti itu ya Kak ya. Kemudian yang kedua, pelestarian budaya. Nah, dengan monetisasi budaya ini, budaya yang ada di Sulawesi Selatan khususnya kita ya, itu bisa tetap dilestarikan, bisa tetap terjaga di tengah gempuran konten-konten kreator dari luar negeri yang memang mereka sangat epik menyajikan kontennya itu dengan sangat menarik. Jadi tidak bisa dipungkiri Kak ya. Kita juga memang sangat senang dengan konten-konten mereka, tetapi bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi itu dengan melakukan monetisasi budaya sehingga kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan ini tidak redup. Yes. Itu. Okay. Jadi membantu menjaga kelangsungan budaya dengan menjadikan relevan di era digitalisasi. Berarti budaya ini bisa diubah juga lah menjadi produk digital yang menarik gitu ya. Iya. Nah, kemudian berarti bisa juga dong menghasilkan nilai ekonomi? Sangat-sangat bisa ketika dikemas dalam packaging yang lebih bagus. Setuju. Nah, di era globalisasi ini banyak kan konten dari luar negeri yang mendominasi kita. Iya. Bagaimana Kakak melihat sekaligus mengajak kita semua untuk bisa mencintai serta membela karya anak bangsa agar dia bisa bersaing, tidak kalah saing maksudnya? Iya, jadi bagaimana kemudian di tengah gempuran konten dari konten kreator dari luar negeri misalkan itu, kemudian kita sebagai konten kreator atau pelaku budaya lokal itu bisa tetap bersaing itu karena kita harus paham bahwasanya monetisasi budaya itu mengacu pada bagaimana upaya mengubah aspek-aspek budaya seperti seni, kemudian kerajinan tangan, musik, cerita, tarian, tradisi. Nah, ini kemudian menjadi produk atau layanan yang dapat diperdagangkan dengan menghasilkan pendapatan. Jadi dia punya value, dia punya nilai. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya, Kak Richard ya, diantaranya penjualan produk budaya. Jadi bagaimana kita menjual produk fisik yang terinspirasi oleh budaya, seperti kerajinan tangan tradisional misalnya, atau pakaian dengan motif budaya, atau makanan khas. Nah, di sini para pelaku budaya harus bisa mengambil peran atau bisa mengambil kesempatan, mengambil peluang di sini. Contoh kecil Kak Richard ya, saya berasal dari daerah terpencil di Kabupaten Bulukumba, tetapi seterpencil apapun saya punya daerah itu, di sana itu kalau misalkan mau acara pernikahan ini ya, ada kondangan itu, ibu-ibunya harus punya baju persatuan yang gong misalkan. Harus bagus. Nah, kemudian bagaimana kesadaran kita misalkan sebagai masyarakat yang punya jiwa nasionalisme begitu kan, bagaimana kita misalkan kita beli kain tenun buatan khas yang ada di daerah kita masing-masing, misalkan kain tenun buatan suku Kajang misalkan di Amatoa itu kita jadikan bahan dasar untuk gaunnya kita. Atau misalkan saya pribadi, saya menggunakan baju yang berbahan dasarkan kain tenun hasil buatan dari pengrajin yang ada di suku Kajang Amatoa itu, kemudian saya buat dalam bentuk baju batik, kemudian saya posting mungkin di Instagram. Orang melihat, wah bagus, di mana kamu beli baju? Tidak, ini baju saya buat sendiri. Nah, bahannya berbahan dasar kain tenun yang ada di pengrajin-pengrajin di suku Kajang itu sendiri, sehingga secara tidak langsung kita berperang dan mengambil andil untuk melestarikan budaya yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus di kabupaten kita lahir misalkan minimal. Yes. Nah, membeli atau mendukung karya anak bangsa ini kan sering disebut sebagai sebuah bentuk nasionalisme yang nyata ya. Dia sederhana tapi maksudnya dalam sekali. Iya, betul-betul. Luarnya. Nah, kemudian bagaimana Kak Fandi ini bisa menjelaskan hubungan antara digital marketing sekaligus dengan membela ekonomi lokal? Wah. Oke, sangat menarik ya, bagaimana kira-kira kita sebagai generasi dalam milenial ya. Generasi milenial ya kayak kalau sekarang jatuhnya kan generasi milenial, bagaimana kita kira-kira ini bisa mengambil peran juga untuk mempertahankan
eksistensi dari budaya lokal itu sendiri. Nah. Jadi untuk mencintai dan membela karya anak bangsa, ini di tengah gempuran konten luar negeri, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, utamakan produk dalam negeri dalam pilihan sehari-hari. Itu kan hal-hal kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Luar biasa. Ya, kemudian baik itu misalkan dari makanan, pakaian, maupun produk-produk lainnya. Nah, kemudian yang kedua, dukungan UMKM lokal dengan membeli produk mereka dan mempromosikan di media sosial. Jadi bagaimana kemudian para pelaku UMKM ini bisa bersinerja dengan para pengrajin. Kan kalau kita berbicara Pak Richard, Kak Richard ya, budaya lokal itu kan biasanya pengrajin yang pengrajin tok. Yes. Jadi mereka masih gaptek akan adanya digitalisasi. Nah, kalau memang orang tersebut itu hanya tahu tok membuat kain tenun misalkan, atau hanya tahu tok membuat makanan khas oleh-oleh yang ada di kabupaten tersebut, tidak bisa mempromosikannya, ya kenapa tidak UMKM, para pelaku UMKM ini mengambil keuntungan di situ juga dengan mempromosikan produk pengrajin ini. Ya, kemudian dia kemas dalam bentuk promosi, atau misalkan datang langsung ke tempat pembuatannya, menyaksikan membuat konten yang menarik, sehingga orang-orang yang melihat konten itu bisa tertarik, rasa penasarannya besar, sehingga ya minimal misalkan dia tanya-tanya, kemudian ya kalau alhamdulillah kalau pesan, akhirnya kan dengan adanya pemanfaatan yang dilakukan atau sinergi antara UMKM dengan para pengrajin atau pelaku budaya ekonomi lokal ini, itu kalau promosinya bagus si pelaku UMKM ini, otomatis produksi dari si pengrajin ini meningkat karena banyak pesanan. Artinya pendapatan dari pengrajin ini meningkat, bertambah, kemudian pelaku UMKM juga pendapatannya meningkat. Barangkali kalau pendapatan UMKM ini bisa meningkat pesat, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang belum bekerja. Karena kita tahu sekarang masalah di Indonesia kayak masalah pengangguran yang sangat luar biasa menjamur. Naik sekali. Naik sekali. Jadi salah satu andil kita bagi negara mungkin ya salah satunya ya kita bagus jaringan kita yang di UMKM mengelola jualan kita, produk yang kita mau pasarkan itu dengan bagus sehingga menarik perhatian para audiens yang melihat konten yang kita buat, melihat postingan kita, sehingga si pengrajin ini pendapatannya meningkat, kemudian UMKM juga pendapatannya meningkat, pasti daerah tersebut juga pendapatannya juga meningkat. Otomatis. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa semakin meningkat. Gitu, Kak. Kakak, adakah contoh konkret bagaimana sebuah konten budaya atau cerita rakyat misalnya, atau tarian daerah, tadi di awal kakak udah ini ya, sudah sound ya. Nah, ini mereka bisa berhasil dimonetisasi lewat platform digital, sekaligus juga bisa memberikan dampak yang ekonomi positif bagi bagi komunitas mereka. Iya. Melanjutkan tadi yang udah disampaikan di awal. Sebenarnya sudah sangat banyak kalau di Sulawesi Selatan itu sendiri, Pak Kak Richard ya. Jadi kita tidak usah kayak mau ke Bali, tidak usah. Di Sulawesi Selatan saja sudah sangat. Setuju. Digitalisasi itu sudah sangat berpengaruh dan monetisasi budaya ini sudah sangat nyata. Contohnya di Tanah Toraja. Coba kalau mungkin Kak Rizal sudah siapa Kak Richard ya? Kak Richard baru ini, satu kali. Baru satu kali. Terakhir 2016. Tapi pernah. Yes. Iya, karena ketertarikan Kak Richard melihat dari postingan orang, sehingga Kak Richard ingin berkunjung langsung ke Tanah Toraja misalnya. Salah satu misalkan pelaku budaya, dia posting bagaimana kalau di Tanah Toraja itu ada orang yang meninggal, ada yang sampai dimakamkan di gua. Kalau mau di upacara adatnya itu penuh dengan tari-tarian, penuh dengan makanan tradisionalnya, penuh dengan persembahan-persembahan dan lain-lain sebagainya. Ini yang menarik untuk ditonton oleh audiens atau netizen kita bilangnya. Jadi kadang-kadang kan netizen itu kalau melihat sebuah konten yang penting menarik artinya bagaimana si konten kreator ini atau si pelaku budaya ini dia kemas, dia punya konten semenarik mungkin sehingga orang tidak jenuh. Karena
kadang-kadang kan kita kalau lihat misalkan di Instagram saja Kak ya, kalau sudah tidak fokus cara pengambilan gambarnya, sudah goyang atau tidak jelas, kita pasti scroll. Kita ngapain mau berada di konten yang tidak menarik? Karena kita yakin ada banyak konten-konten yang lebih menarik untuk kita lihat. Sehingga salah satu bukti nyata monetisasi budaya yang ada di Tanah Toraja itu berkembang pesat dengan adanya perkembangan zaman di era digital 4.0 ini. Itu salah satunya promosi-promosi lewat jejaring sosial itu sangat berpengaruh, sehingga sudah sangat banyak visitor, sudah sangat banyak wisatawan yang berkunjung ke Tanah Toraja karena mereka melihat konten yang disajikan oleh para kreator ini menarik, dan mereka mau melihat secara langsung bagaimana orang yang dimakamkan dimakankan di gua. Begitu kan Kak? Mau melihat secara langsung tarian-tariannya, atau mungkin sekedar mau melihat ya seperti apa sih sebenarnya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Tanah Toraja tersebut. Kakak, kita jeda sedikit ini dulu ya. siap, Sejenak dulu sekitar ya beberapa menit lah. Dan setelah itu baru kita kembali ke Sahabat Budaya, jangan kemana-mana.
Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, Kakak Fandi lanjut lagi ya. Nah, banyak generasi muda yang kini menjadi content creator ya. Bagaimana mereka bisa menggunakan platform digital ini untuk menumbuhkan kebanggaan, tapi juga pada produk buatan Indonesia kita ya. Nah, sekaligus juga bisa menginspirasi orang lain untuk ayo dong cinta budaya Indonesia. Iya, sangat menarik ya Kak ya. Jadi Kak Richard, sekarang kan kita ketahui kalau sekarang itu banyak sekali konten kreator tiba-tiba. Iya kan? Oke. Tiba-tiba jadi konten kreator Iya. hari ini, besok jadi berumah tangga, besok jadi pekerja kantoran. Pokoknya sudah banyak sekali konten kreator tiba-tiba. Namun konten kreator dapat menumbuhkan kebanggaan pada produk buatan Indonesia dengan menginspirasi orang lain untuk mencintainya. Nah, dengan cara membuat konten yang menarik, kemudian inovatif, serta otentik tentang produk tersebut. Jadi tidak sekedar kita menyajikan suatu produk di sosial media misalkan, kemudian kita tidak memberikan informasi yang betul dan otentik. Jangan sampai kita mempromosikan suatu produk kemudian itu tidak benar informasinya atau informasinya tidak dapat oleh audiens. Nah, kemudian mereka dapat fokus pada cerita di balik produk tersebut. Kemudian kayak bagaimana proses pembuatannya, kemudian nilai-nilai yang terkandung, serta dampak positif bagi masyarakat dan juga ekonomi. Nah, selain itu, konten kreator juga bisa mengajak audiens untuk berpartisipasi dalam menggerakkan misalkan pakai hashtag bangga buatan Indonesia. Jadi konten kreatornya ini saya pakai batik coraknya dari Sultra Sengkang misalkan. Pakai hashtagnya bangga buatan Indonesia, kalian mana? Sehingga memicu ketertarikan orang-orang lain, generasi muda, untuk dia juga beli misalkan dari kain tenun di Selayar misalkan, atau baju kain-kain khasnya Toraja, sesuai dengan apa yang ada di daerah mereka masing-masing. Ini kan secara tidak langsung bergerak serentak, kemudian sama-sama membantu mendorong perekonomian ekonomi budaya lokal. Nah, jadi ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, Kak ya. Yang pertama, membuat konten yang menarik dan juga informatif. Jadi kita harus memperhatikan juga cerita di balik produk yang kita mau review misalkan, atau budaya yang kita mau buat konten, kita mau promosikan. Jadi ungkapkan kisah inspirasi di balik produk, seperti bagaimana produk itu dibuat, misalnya siapa yang membuatnya dan apa juga tujuannya. Nah, ini bisa berupa wawancara dengan pengrajin, atau biasanya kan konten kreator sekarang itu sudah pada mahir sih, sudah pada pintar. Jadi biasanya kalau misalkan dia mau buat konten wisata, misalkan di Kajang Amatoa, dia panggil salah satu pemangku adat supaya dia bisa mendapatkan informasi yang akurat, sehingga ketika dibuat sebuah konten, orang-orang akan tertarik karena dia mendatangkan narasumber yang betul-betul bisa dipercaya, sehingga kontennya itu bisa punya value yang lebih dibandingkan konten-konten pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua, fokus pada keunikan dan juga kualitas dari produk yang kita mau promosikan. Nah, seperti kita harus menyoroti keunikan produk Indonesia, baik dari segi desainnya misalkan, kemudian bahan bakunya, maupun filosofi daripada pembuatan karya tersebut. Nah, tekankan kualitas produk dengan bagaimana produk tersebut dapat bersaing dengan produk impor, sehingga kita tidak ketinggalan dengan produk-produk yang ada di luar Pulau Jawa misalkan, atau yang ada di luar negeri, seperti itu Kak Richard ya. Nah, kemudian adakah strategi marketing ya? Lagi-lagi kalau marketing kan pasti berhubungan sama strategi. Iya, ya, betul-betul Kak. Yang paling efektif untuk memasarkan produk yang berbasis budaya. Apakah ada perbedaan produknya, produk pada dengan produk pada umumnya? Oke, jadi untuk memasarkan produk yang berbasis budaya secara efektif dan secara digital, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan, Kak ya. Yang pertama ada pemasaran atau konten marketing ya kan. Nah, kita harus memperkuat cerita di balik produk yang kita mau review atau kita mau jual. Jadi buat konten yang menarik dan informatif tentang budaya yang terkait dengan produk Anda. Ceritakan sejarahnya seperti yang saya sampaikan tadi, filosofinya apa, nilai-nilainya yang terkandung di dalam produk tersebut apa. Kemudian ceritakan asal-usul
misalkan batik ya, kalau batik terus motifnya itu motif apa, bagaimana batik itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua melalui jejaring media sosial. Jadi pilih platform yang tepat. Pilih platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh target audience Anda. Misalnya Instagram cocok untuk visual ya kan Kak ya. Misalkan kan kalau di Instagram itu lebih banyak kita mau sok cantik, mau sok ganteng, kan jadi lebih kepada visual. Nggak cocok dong kita ke Facebook orang yang nonton mama-mama sama bapak-bapak, nenek-nenek lah gitu. Jadi misalnya Instagram cocok untuk visual, sementara Facebook bisa menjadi wadah untuk berinteraksi dalam komunikasi yang lebih besar. Misalkan konten-konten budaya, tari-tarian, nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu Bugis misalkan, atau daerah yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, itu tepatnya di Facebook. Jadi kita harus memilih platform yang tepat. Jadi meskipun semenarik apapun kita punya konten, kalau sasarannya tidak tepat ya tidak nyambung juga, tidak bersinerja. Kemudian membangun komunitas. Jadi gunakan media sosial untuk membangun komunitas yang tertarik dengan produk dan budaya Anda. Nah, kemudian ajak audiens untuk berpartisipasi dalam diskusi, misalkan kuis atau misalkan tantangan ya yang berkaitan dengan budaya misalnya. Nah, kemudian misalkan konten-konten visual dan juga interaktif. Nah, misalkan kita unggah foto atau video yang berkualitas tinggi yang menampilkan produk kita dalam konteks budaya. Misalkan apa ini yang kita mau tonjolkan, misalkan suku Kajang, Matoa itu yang kan orang kan kalau lihat kontennya itu yang membuat mereka tertarik, loh kenapa harus baju hitam semua? Serba hitam. Kenapa tidak boleh bawa kamera kalau sudah masuk ke gerbang Amatoa itu? Kenapa tidak boleh pakai alas kaki? Ya, itu kan pengalaman cerita budaya yang disampaikan oleh konten kreator yang menarik, yang mengatakan misalkan kayak kita tidak boleh pakai sendal. Kenapa? Karena itu melambangkan kesederhanaan. Jadi ketika kita masuk di suku Kajang Amatoa ini, kita juga harus sama seperti mereka. Kita coba bagaimana sederhana tanpa alas kaki, kemudian batu kerikil itu kan sakit kalau kita kalau manusia pada umumnya kan, kalau kayak mungkin saya enggak sanggup. Saya juga pasti enggak sanggup. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang yang atau audiens netizen ini yang melihat konten kreator itu bisa menjadi lebih tertarik dan akhirnya mereka memutuskan untuk melihat secara langsung melihat secara langsung kebudayaan yang ada di suku Kajang Amatoa itu. Kan kalau misalkan banyak visitor yang masuk, transportasi juga dapat, orang-orang yang warung-warung juga laku jualannya, orang-orang juga yang punya kerajinan tangan, misalkan gantungan kunci misalnya, atau misalkan kain tenun yang dibuat di sana bisa juga laku. Jadi setidaknya antara budaya pariwisata budaya, masyarakat dan juga pemerintah serta pelaku UMKM juga bisa saling mendapatkan keuntungan melalui media sosial, melalui monetisasi budaya ini. Oke, berarti tantangan terbesarnya apa nih? Tantangan terbesar untuk konten kreator sekarang itu kan bagaimana kemudian dia bisa tetap produktif membuat konten. Kan sekarang sudah banyak konten-konten tiba-tiba yang saya bilang tadi. Jadi tantangannya mereka itu adalah bagaimana dia harus tetap konsisten membuat konten. Sementara kan konten kreator kadang-kadang bingung, aduh saya sudah dari sana, saya sudah dari sini, saya sudah dari situ, mau kemana lagi? Nah, ini adalah hal-hal yang sepertinya harus banyak-banyak dilakukan antisipasinya oleh para konten kreator agar mereka tidak redup. Jadi kalau misalkan konten kreatornya ngupload hari ini, nanti 2 bulan ke depan lagi kan ya siapa yang mau lirik? Tetapi kita butuhkan konsisten. Jadi kalau kita konsisten seperti saya, kebetulan saya ada usaha Pak ya. Jadi saya setiap hari upload. Rame atau tidak saya upload supaya mindsetnya orang-orang Fandi laundry, Fandi kursus. Jadi besok-besok ada yang mau kursus laporan keuangan langsung ingat Fandi. Ada yang cuciannya kotor mau di laundry ingat Fandi kayak gitu kan. Ada orang teman Instagram saya misalkan ada yang kerja di hotel, kebetulan tempat kerja sama laundryan sebelumnya bermasalah, bisa hubungi saya mungkin karena dilihatnya setiap hari padat, atau mungkin padat karena profesional. Karena itu yang tadi saya bilang
konsistennya begitu. Jadi kita perlu konsisten. Itu saja saya rasakan. Nah, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa proses monetisasi ini dia tidak merusak atau justru mengurangi nilai-nilai luhur dalam budaya kita sendiri? Iya, jadi untuk memastikan monetisasi budaya tidak merusak atau mengurangi nilai-nilai leluhur, ya penting untuk menerapkan pendekatan yang berhati-hati, Kak, ya. Dan bertanggung jawab juga atas konten yang kita mau buat. Kita kan nggak boleh serta-merta buat semaunya saja buat konten. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan, karena kan kita menggiring opini. Nah, gitu. Jadi pendekatan ini harus melibatkan pelibatan masyarakat adat, kemudian pendidikan yang tepat, serta pengelolaan yang transparan dan juga etis. Nah, ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa ditempuh. Yang pertama, melibatkan masyarakat adat agar informasinya bisa relevan, informasinya bisa tepat begitu, Kak, ya. Jadi itu salah satu langkah yang bisa ditempuh. Kemudian yang kedua, pendidikan dan literasi budaya, seperti pendidikan berbasis budaya. Jadi bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Jadi misalkan pendidikan budaya sejak dini. Jadi mungkin sejak anak-anak kita masih TK, misalkan kita ajarkan mereka, kalau di Sulawesi Selatan itu kita punya yang namanya pepatah lempuk na geteng, misalkan. Kita harus tetap bertanggung jawab terhadap perkataan kita. Kita bertanggung jawab atas perkataan kita. Kita jujur sebagai manusia. Itu kan sebuah pendidikan budaya dasar yang sangat penting. Sebenarnya hal-hal kecil yang dari kecil kita ajarkan ke anak-anak kita supaya dia bawa saat dewasa. Kita kan kadang-kadang saya saja pribadi, Pak, ya, kalau saya ada kegiatan di luar kota, kadang-kadang ini kita sebenarnya bisa pasang power begitu. Saya bisa juga sombong seperti mereka. Tetapi karena sudah dari kecil kita ditanamkan nilai-nilai dari leluhurnya kita itu, kadang-kadang kita tabe. Yang kadang orang, ngapain itu, apa dia bilang? Tapi itu adalah sebuah karakternya kita sebagai anak muda dari Sulawesi Selatan. Dan itu mahal. Itu mahal karena citranya kita sopan. Tapi kalau saya pribadi itu saya bawa tabe di gitu kadang-kadang. Nah, Kakak di apa namanya? Ini masih bisa tambah sih jamnya. Apa nih harapan tadi hujung obrolan kita untuk masa depan budaya dan ekonomi digital di Indonesia agar mereka ini bisa saling mendukung dan mari kita maju bersama-sama. Ya, harapannya untuk budaya yang ada di Indonesia, terkhusus kita di Sulawesi Selatan, semoga tetap bisa konsisten, semoga tidak luput di telan waktu. Nah, itu dia. Iya, jadi bagaimana kemudian para pelaku budaya ini mampu memonetisasi budaya sehingga bisa tetap bersinergi, bisa tetap eksis, seperti budaya makanan khas, kemudian apalagi namanya cerita-cerita rakyat, seperti mungkin tarian-tarian juga, atau lagu-lagu Bugis atau lagu-lagu daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi bagaimana itu tetap bisa bersaing di tengah gempuran konten yang sangat luar biasa dari luar negeri, seperti itu. Jadi kan digitalisasi ini bisa saja Kak, digitalisasi meredupkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, apalagi kalau di Sulawesi Selatan. Tetapi bagaimana kemudian kita sebagai generasi bangsa atau sebagai pelaku budaya di skala lokal ini tetap eksis mempromosikan budayanya kita yang ada di daerah kita itu secara kontinu berkelanjutan supaya tidak hilang begitu. Jadi harapannya juga untuk para pengrajin, misalkan para pengrajin atau para seniman budaya lokal dapat bersinergi dengan UMKM, dan bagaimana UMKM mampu merangkul mereka untuk mempromosikan hasil karyanya mereka, baik itu karya berupa barang ataupun mungkin seniman. Ataupun budaya apapun itu yang ada di Sulawesi Selatan, UMKM ini bisa merangkum sehingga meningkatkan taraf pendapatan ekonomi yang ada di daerah-daerah tersebut. Seperti itu, Kak. Motivasi dong untuk pendengar kita, terutama untuk para pelaku UMKM dan konten kreator, agar mereka ini tidak ragu untuk menjadikan budaya sebagai sumber inspirasi sekaligus juga bisa menghasilkan. Iya, jadi untuk
terutama saya juga ya, Ya. kita semua, Kita semua. selaku Kita Indonesia. selaku generasi milenial, generasi muda bangsa, Iya. bagaimana kemudian kita secara tidak langsung juga ikut berperan dalam mengambil andil di dalam mensejahterakan warisan budaya lokal dengan cara apa? Minimal kalau kita tidak membeli produk, misalkan produk dari apa yang disampaikan oleh konten kreator, apa yang dipromosikan oleh konten kreator, Iya. ini minimal kita bantu share atau kita komen positif. Sehingga menumbuhkan rasa semangat bagi para pelaku UMKM dan juga konten kreator ini untuk tetap terus berinovasi di dalam mempertahankan kebudayaan lokal. Jadi untuk para konten kreator, mau itu konten kreator yang sudah berpengalaman ataupun yang tiba-tiba yang saya bilang tadi, ibu-ibu FB Pro yang saya bilang yang sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu FB Pro ini kadang-kadang ada yang tertawa akan hal-hal itu, tapi saya rasa mereka lebih tinggi jiwa nasionalismenya dibandingkan dengan kita. Natural, Iya, lebih dia jujur. natural. Dia pergi, misalkan dia jalan-jalan ke Pantai Bira, dia upload. Dia jalan-jalan ke Toraja, dia upload. Dia tidak menutup kemungkinan konten yang dia buat itu dilihat oleh orang-orang yang ada di skala nasional ataupun global. Secara umum seperti itu. Jadi tetap semangat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua sebagai konten kreator budaya lokal. Yang penting tetap konsisten, jangan hari ini kita upload, nanti 2 bulan ke depan lagi baru buat konten, tetapi lakukan secara berkelanjutan. Karena kadang-kadang orang itu tahu kita karena terbiasa melihat, kadang-kadang dia tidak tahu karena dia tidak mendapatkan informasi siapa kamu, apa yang kamu kerjakan. Jadi minimal tersave di kepalanya orang. Itu konsep yang saya lakukan, Kak. Setiap hari saya upload. Kadang-kadang kalau lagi sepi di usaha saya lagi sepi, saya upload yang sebelumnya yang ramai, laundry yang ramai sebelumnya. Kenapa? Untuk menarik perhatiannya orang ramai terus. Artinya muncul value. Wah, luar biasa bagus. Seperti Konsisten itu barangkali. Ya, konsisten saja. Kakak terima kasih ya. Kakak Fandi terima kasih sudah kasih kita wawasan ya. Pencerahan juga hari ini ya. Semoga Ibu obrolan kita ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, terutama yang mendengarkan kita, melihat kita dari Facebook Pro 4 dan juga YouTube RRI Makassar. Untuk itu sehingga dia bisa menimbulkan ya rasa bangga akan budaya kita. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Kalau nanti ada cerita terbaru, kita undang lagi ke sini. Siap, ya? siap, dinantikan. Okay. Terima kasih banyak. Aku udah bertemu lagi dengan salah satu ini akan menjadi sahabat baruku nanti. Ada IG-nya? Insya Allah selalu ada. Ada IG. Nanti kita berteman ya supaya kita bisa. Oh, Kakak Fandi, ini dong. Tadi kan udah bilang ada usaha ya. Iya, okay. betul. Nanti siapa tahu juga kita bisa penjajakan ke sana. Tolong dong aku punya jas atau apa gitu yang harus di bisa sekali. Oke, terima kasih Kakak Eka, terima kasih ya sahabat budaya. Terima kasih banyak. Oke, saat lagi seperti biasa kita akan gabung ke Pro 1 untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. Richard pamit, Jumat berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.